Dahsyat coy, dahsyat sunsetnya. Halo, salam eksplorasi. Perkenalkan, nama gue Keli Sumarahadi. Gue anggota dari Indonesia Fighter of Tourism Association alias IFTA. Gue mau cerita soal eksplorasi IFTA kemarin ke Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Di tanggal 3 April kita berkumpul di salah satu lokasi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pukul 5 sore kita jalan ke Merak. Wah, sampai di Merak cuaca agak kurang bersahabat ya. Hujan deras, gelombangnya agak asoy. Tapi nggak memutuskan semangat kita tentu saja. Halo Fighters, kita baru merapat di Bakauheni. Tim Explore IFTA akan melanjutkan beberapa pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawab lah secara profesional di Provinsi Lampung. Apa aja itu nantilah di share, yang mungkin sekarang baru nyampe, belum kemana-mana nanti. Oke, see you next time. Nanti lanjut. Baik cerita seperti apa yang sudah kita janjikan bahwa kita akan kembali ke Lampung karena pekerjaan kita belum selesai. Kami bulan Ramadan malam pertama ini seharusnya kita berkumpul sama keluarga, tapi kami memilih untuk bekerja. Kami kembali ke Lampung, ingin mengeksplorasi satu destinasi di Kabupaten Pesisir Barat. Ikuti perjalanan kami ke Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini anggota kita, timnya terbentuk yang baru lagi, saudara Keli Sumarahadi, ya, dan satu lagi Mbak Agustin dari IFTA, dan kameramen kita adalah Opan, dan satu lagi Akmal, pilot kita. Saya sendiri, tahu kan siapa saya? Jadi ikuti perjalanan kami selama di Lampung nanti 3 hari. Ya. Pesisir Barat, Lampung Barat. Pesisir Barat. Oke. Kabupaten Pak. Pesisir Barat bener ya, bukan Lampung Barat. Barat. Lampung Barat juga. Pesisir Barat. Lampung Barat pasti ngelewatin. Oh iya, oke. Pasti Lampung Barat, ngelewatin. oke. Oh lu. Go IFTA gitu. Go IFTA. Setelah bermalam di Kahai Resort, pagi hari kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya ke kota Krui. Halo Fighters, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama bagi yang menjalankan. Selamat Ramadan 1443 Hijriah. Hari ini tim Explore IFTA masih berusaha menjahit dan memetakan dulu ya. Menjahitnya habis gitu. Setelah memetakan, kita akan jahit tentang rantai pasok pariwisata di Provinsi Lampung. Bersama saya Keli Sumarahadi, ada Pak Ketua, terus nanti ada Mbak Agustin dari Kahai Beach Resort, ada Opan tentu saja dari tim audiovisual dan IT-nya IFTA. Terus tentu saja itu ada Bung Akmal tuh dari transportasi IFTA. Nggak akan kita lupakan, kalau nggak ada dia nggak jalan kita. Oke, kayak gitu. Nanti kita update lagi, kita akan ada di mana dan kemana, ngapain di situ. Yang pasti temanya rantai pasok pariwisata Provinsi Lampung. Baik, jadi kita ini udah hari kedua ya. Hari pertama ya. Kita sekarang menuju ke salah satu kabupaten yang ada di Lampung pesisir sana. Tapi kita akan melewati satu namanya Liwa. Liwa ini adalah salah satu destinasi wisata. Lampung Barat ini destinasi wisata yang kalau kita berbicara unik, lokal unik, mereka punya lokal unik di sini.
mulai dari kulinernya, budayanya. Karena di situ ada kerajaan namanya Kerajaan Skalabrak yang awal cikal bakal orang Lampung, makanya the original orang Lampung. Nah, menurut lu nih ya, sebagai praktisi yang sudah kemana-mana di Indonesia ini, untuk menjaga kekhasan ini kan kita perlu satu upaya ya. Nah, langkah-langkah apa sih yang perlu kita gunakan untuk bisa menjaga lokal unik ini gitu ya, agar tidak pudar gitu. Gimana sih menurut? Yang pasti kalau masalah local uniqueness, yang pertama orang kan harus tahu itu unik atau enggak. Gitu kan Pak Ketua. Gimana cara ngasih taunya? Ya itu tugas orang lokal buat ngasih tahu ini keunikan lokalitas kami, budaya lokal kami. Kalau nggak dikasih tahu siapa yang tahu? Gitu. Nah, orang lokal nih siapa? Ya semua orang-orang yang ada di Lampung maupun di Liwa misalnya, khususnya ya. Secara umum di Lampung, secara khusus di Liwa. Ya ngomong dong ke orang-orang bahwa ini unik nih. Di Lampung pun kami unik. Nggak bisa itu jadi tugas satu orang doang. Nggak bisa itu jadi tugasnya pemerintah doang. Ya semua orang yang bukan berkepentingan, semua orang yang punya kepedulian terhadap hal itu di Liwa maupun provinsi Lampung ya harus ngomong kayak gitu. Pemerintah, media, ya, masyarakat, swasta sekalipun yang punya banyak bisnis di sini gitu ya, termasuk akademisi yang ngomong dong ke orang-orang di luar sana. Kayak gitu sih sebenarnya Pak. Jadi menurut apa yang lu sampaikan tadi, intinya adalah masyarakatnya sendiri yang harus memblow up itu kan begitu. Iya dong. Kalau masyarakatnya sendiri nggak bangga dengan apa yang mereka punya, iya itu dia. Gimana orang mau tahu kan gitu. Itu dia. Gitu ya? Gimana menyentuh orang supaya mari sini saya kasih tahu sesuatu yang unik tentang Lampung. Gimana orang mau tahu kalau nggak mereka dicolek? Kalau nggak dikasih tahu. Sederhana aja toh sebenarnya, cuman kerjanya nggak sesederhana itu. Iya. Halo Fighters, kita sekarang ada di Lampung Barat, Bumi Skalabrak, tempat dimana Kerajaan Skalabrak yang dipercaya menjadi asal usul dari budaya masyarakat Lampung. Bagaimana struktur sosial itu dibangun dan segalanya berawal, gitu ya. Jadi ini salah satu mata rantai aja dari rantai supply alias rantai pasok pariwisata yang sedang coba kita mapping di Provinsi Lampung. Ini salah satunya aja. But this is the origin of Lampung. Kita lanjut ya ke mengenai Lampung ini. Lampung ini kalau kita cerita nggak ada habisnya, karena luar biasa potensi yang mereka punya ini. Cuman bagaimana cara mengangkat potensinya ini kan kita seperti apa yang kita lakukan saat ini. Sekarang kita sedang tracking untuk rantai pasoknya. Nah, di Liwa sendiri sudah sudah tercetus the origin of Lampung. The origin IFTA of ya? IFTA punya ya? Iya, IFTA mereka punya tagline the origin of Lampung. Oh, tagline-nya mereka. Tagline-nya Oke. mereka the origin of Lampung. Setelah kita Asalnya Lampung. riset di sana memang wah inilah benar-benar the origin of Lampung gitu kan. Namun di sini kita melihat juga ada kecenderungan dari masyarakat sini tuh merasa ya itu tadi nggak mau ngangkatin gitu loh, bro. Ini analisa sederhananya. Iya, analisa sederhana. Oke. Kenapa nggak dimunculin nih? Ya, Bahkan ya makanya itu dia, gimana orang mau tahu dong. keturunan itu sampai 13 itu ada semua tuh. Catatannya lengkap begitu. Iya, catatannya rigid begitu ya. Sampai raja yang terakhir nih sekarang nih Pak Edward Pernong itu. Itu raja terakhir, raja yang kedua berapa? 23. Yang masih menjabat sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi
Oke, untuk menjaga itu diperlukan peran serta masyarakat semuanya, stakeholder lah semuanya ya. betul sekali. Nah, kita sekarang mencoba untuk melihat Lampung Barat ini dari segi rantai pasok ya, sampai sejauh mana ini bisa kita masukkan dalam rantai pasok kita. Tadi kita sudah masuk di Kalianda ya, Lampung Selatan, Alam, terus next day harus diarahkan ke Liwa ya. Berarti nanti kita cek nanti di Liwa seperti apa, apakah di situ bisa untuk kuliner-kulinernya juga. Kita lihat aja, kita pelajarin bagaimana sih sebenarnya bisa dijahit nih nantinya gitu. Liwa ditaruh di mana kalau mau dijahit di Lampung, Iya. gitu kan? Iya. Jadi yang penting edukasi masyarakatnya dulu ya, gitu loh. Mau Iya, itu sebenarnya nggak perlu di-educate ya, itu kesadaran Pak, Iya, ngebangun iya. kesadaran Iya, sih sebenarnya. Mau nggak mereka sadar gitu? Baik, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di Lampung Barat. Lanjut. Siap, lanjut. Oke. Halo Fighters, kita ada di Skincau. Kita akan mampir ke tempatnya Pak Dehari, salah satu Fighters, anggota IFTA juga. Kopi Skincau, Robusta Skincau, good products. Ayo masuk yuk. Ya paling Ada orang ambil kurang lebih ya atau katanya Pak Dehari sih. jual sendiri? Kerjasama, sudah ada kerjasama. Ada yang kerjasama, ada yang kalau di rumah jenis sendiri kita jual. Oh gitu. Itu kalau yang biji-biji gitu nanti buat dijual eceran sendiri atau nanti ada orang yang ambil? Udah lewat Liwa aja Yang untuk kafe gitu. Di mana? Mereka di Jen. dari Jakarta. Bandung, Matur dari nuwun. Jakarta, ada yang di Bandung lagi. Jen, Nanti tinggal kirim aja. Jen, sami-sami, Jen. Karena kan paling mereka buat branding kan ya. Ya, Di sini ada ini, dari kelompok tani kan. ya. Berapa luas mas satu kelompok tani? Kelompok tani itu ada berapa hektar? Anggota itu ada 48. 48 orang. Satu desa, satu pekon ya. Iya. Nah, terus Cuman binaan kita ada 2 HKM, HKM itu apa? hutan kemasyarakatan. Itu tanahnya Ada ratusan hektar. semuanya kopi, Ya, semuanya robusta. ya. Itu apa namanya? Apa ya? Perhutanan sosial, sama dengan perhutanan sosial HKM itu. Ya, sejenis itu. Jadi hutan yang difungsikan untuk Masyarakat. Ya. Itu hutannya apa namanya? Registrasi. Hutan. Maksudnya dari punyanya perhutani atau Iya. punyanya Perhutani. oh, Bukan punya dunia, bukan TNBS. bedanya sama yang di bawah itu apa Pak De? Kalau ini kopinya asalan. Oh asalan, ini yang premium. Bapak produksinya banyak. Kalau panen. Bisa berapa ton Pak? Bisa berapa ton tadi Pak Dearis? Kalau lagi panen ya Akumulatif ya semua? Iya. Misalnya gitu. semua bisa Rata-rata. 300-400 Ton. ya. Ke sini nanti saya kenalin Pak Hari. Robusta premium, Skincau Pak Hari. premium, produk premium. Ini satu ton apa Jen? Iya, Pak Dearis. Iya. Udah? Oh, tar dulu dong. Yang ini yang apa yang? Yang kecil. Iya, iya. Borong. Fine coffee. Ya. Nah, jadi gini, Klik. Kita ini sudah masuk di Kecamatan Kenali, Ini apa kabupaten apa? Kabupaten Lampung Barat. Masih Lampung Barat. Lampung Barat. Di Kenali ini ada satu bangunan rumah yang usianya itu udah hampir 350 tahun. Masih asli Masih semuanya. asli semuanya. 350 tahun. Jadi yang tinggal juga. Iya. Oh, nggak tahu itu dijadiin apa sekarang? Jadi museum aja sih sekarang. Oh. Tanpa paku. Tanpa paku. Jadi benar-benar Orang masih ngunjungin nggak tapi? masih. Jadi itu harus kita angkat, harus kita gali lagi. Budaya lokal kan? Ya, budaya lokal. Nah, nanti ada memang kita
buat ini jadi kampung budaya. Kenali ini menjadi satu kawasan kampung budaya. Konservasi budaya lokal. Iya. Keren. Nanti kita ngelewatin ya. Wah, anjrit rumahnya itu masih ada yang pakai bangku lama doi. Iya. Jadi ini benar kampung budaya. Tuh, ini kan lo kanan kiri lo bangun pedestrian ya, itu tuh bikin kelengkapan buat pariwisata ya. Wah, cakep banget lo lihat tuh. Ampun. Sekarang kita ada di Kenali. Kanan kiri itu jalan dari sana tuh. Kanan kiri ini masih rumah-rumah tradisional Lampung yang bentuknya panggung harusnya ya, tapi sama sebagian besar sudah ditutup. Lo lihat nih, ini keren banget nih rumahnya. Masih wah, ornamen-ornamen di atasnya. Jadi ini harusnya bisa jadi satu kampung budaya ya di Lampung Barat kalau misalnya mau kita kelola dengan baik. Potensinya luar biasa, cakep. Di tengah perjalanan kita melihat sebuah mobil yang terperosok. Ini pelajaran sih agar kita selalu waspada, juga siaga kalau kita melakukan perjalanan, apalagi eksplorasi suatu daerah. Kita sampai di pesisir barat malam hari. Kita langsung menuju ke tempat pertama, yaitu pesantren Nurul Huda yang dipimpin oleh Kiai Abdul Rozak. Halo fighters, udah malam tapi baru sampai. Ini kita sampai di Desa Kupang Mulyo, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Ini kita ada di tengah kebun sawit kayaknya tadi ya. Ini ada santri-santri, ini kita ternyata di pesantren, sampai di pesantren, jadi nggak boleh berisik. Mau ibadah. Kebetulan sudah ada komunikasi antara IFTA dengan pesantren Nurul Huda, dan kita punya komitmen untuk berkolaborasi dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Dari diskusi malam ini terlihat sekali Pak Kiai Abdul Rozak sangat antusias tentang pariwisata dan program-program IFTA, tentu saja mana-mana yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan pesantren Nurul Huda. Pagi ini kita bersiap untuk audiensi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Halo fighters, selamat siang. Kita sekarang ada di Labuan Jukung, Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Lautnya biru, cakep tuh. Krui ini salah satu spot terkenal untuk surfing, selancar. Jadi kalau di musim tertentu, periode tertentu, banyak surfer yang datang ke sini. Bentar lagi kita mau audiensi sama Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Lanjut lagi nanti. Terlihat Mbak Agustin mempresentasikan mengenai program-program IFTA dan apa yang telah dikerjakan, juga tentang rencana bagaimana kerja-kerja yang bisa dilakukan, disinergikan dengan Kabupaten Pesisir Barat, terutama tentang pengembangan pariwisata dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, serta tentu saja lembaga-lembaga lain yang bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata, dari mulai level pesantren hingga tentu saja pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sore hari kita menyempatkan berkunjung ke Pantai Mandiri Setia. Pantainya bagus banget. Saya speechless. Bagus, Den. Ya gitu aja Pak ya, Ige. Nanti kita kontakkan lagi ya, kan biar mamanya nanti yang enak habis pagi. Oke, sekarang kita ada di sepanjang pesisir Krui, itu pantainya panjang betul. Ini pasirnya lumayan luas.
Kalau musim surfing yang berlangsung antara bulan 4 ya, April sampai bulan 10, ini banyak sepanjang pantai ini sampai sana. Ombaknya bagus dan jadi salah satu primadona, jadi salah satu tempat kompetisi tingkat dunia juga pantai ini lagi musim ombak. Cakep tuh lihat. Ini kita mau ketemu dengan Bapak Bupati Pesisir Barat Kabupaten Lampung. Tapi ternyata ada kendala sedikit. Bannya bocor. Jadi kita ganti ban dulu. Dahsyat, coy. Udah itu bu, awas. Bro.